Sahabat Pojok Renungan, hari ini Minggu tanggal 13 Maret tahun 2022. Kita bertemu lagi. Kita masuk dalam Minggu Prapaskah yang kedua. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36. Dengan tema mendengarkan Tuhan pada jalannya. Mari kita mengawali permenungan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, sadarkanlah kami umat-Mu, terutama pada masa Prapaskah ini, betapa pentingnya kami harus banyak berdoa di depan salib-Mu, agar kami menjadi lebih peka terhadap rencana dan kehendak-Mu, dan apa yang harus kami buat bagi sesama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Pojok Renungan, Injil hari ini mengisahkan tentang perubahan rupa Yesus atau transfigurasi di atas gunung. Di sana tampak kemuliaan Kristus, di mana ada 3 murid yang menjadi saksi. Kemuliaan inilah yang dibicarakan Tuhan dalam pewartaan, juga dengan maksud agar para muridnya bersedia untuk menderita baginya. Peristiwa itu setidaknya juga merupakan sebuah kesaksian bagi para murid agar menjadi percaya kepada Yesus dan segala apa yang telah diajarkan kepada mereka. Kisah ini diceritakan guna meningkatkan dan mendorong para murid untuk terus berharap dan menantikan kemuliaan yang disediakan bagi semua orang beriman pada masa mendatang. Dalam peristiwa ini tampak dalam kemuliaan Yesus didampingi oleh Musa dan Elia. Peristiwa ini menunjukkan kepada para murid dimensi hidup dan karya Yesus yang tampaknya sukar mereka pahami dengan sepenuhnya. Ketika Yesus menjelaskan tentang penderitaan yang akan menimpanya, justru banyak di antara para murid yang gagap dan tidak siap. Malah sebagian dari mereka mengundurkan diri dan pergi. Mereka mengikuti Yesus saat ia dielu-elukan dan dipuja, karena ia menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati. Kita masing-masing juga memiliki berbagai perkiraan dan anggapan mengenai siapa Yesus itu. Masalah yang paling penting bukan salah atau benar, melainkan apakah kita bisa tetap membuka diri mendengarkan Dia yang memang bisa dimengerti dengan macam-macam cara oleh banyak orang. Peristiwa di gunung menjadi sebuah momen agar para murid berani dan memiliki semangat untuk tetap setia, juga di dalam penderitaan mereka. Seperti ketiga murid itu, kita cukup boleh diam dulu untuk mengendapkan pengalaman sebelum berbicara mengenai siapa Dia kepada banyak orang. Semoga para murid Kristus yang hidup di zaman ini memiliki keberanian untuk memberikan kesaksian dalam saat-saat sukar ataupun juga dalam momen yang menyenangkan. Karena kemuliaan yang ditunjukkan kepada para murid pada waktu itu juga merupakan kemuliaan yang akan kita terima kelak nanti. Maka pada masa Prapaskah ini adalah masa yang paling baik untuk memahami Yesus lewat jalan yang dilaluinya sendiri, yaitu jalan yang membangun kembali kemanusiaan di hadapan Tuhan. Dalam perjalanan ini,
secercah tanda kebesarannya akan tampak juga bagi kita semua yang masih di dalam pejarian di sini. Semoga. Mari kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, sertailah selalu perjalanan hidup kami. Mampukan kami untuk selalu menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.